Assalamualaikum, halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kakak akan membahas tentang sudut dalam dimensi 3. Ada 3 bahasan utama dalam materi kita kali ini, yaitu let's charge your brain. Kita akan ada 3 bahasan. Yang pertama adalah sudut antara dua garis perpotongan, yaitu sudut lancip yang terbentuk antara perpotongan dua garis. Yang kedua adalah sudut antara garis dengan bidang, yaitu sudut lancip yang terbentuk antara garis dengan proyeksi garis pada bidang. Yang ketiga adalah sudut antara dua bidang, yaitu sudut yang terbentuk dengan cara mengambil garis pada masing-masing bidang, kemudian dua garis tersebut dipertemukan sehingga membentuk suatu sudut. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Bagaimana sudut antara dua garis perpotongan? Dua garis L dan M, misalkan ini adalah garis L dan ini adalah garis M, itu saling berpotongan di titik P. Digambarkan seperti ini. Nah, dari gambar tersebut, yang dimaksud dengan sudut berpotongan adalah sudut APB dengan sudut APC. Besarnya adalah dua sudut ini dia kan saling berpelurus ya. Kalau saling berpelurus, kalau dijumlahkan dua sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kemudian belajar bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi melakukan apa yang sudah harus diketahui. Jadi, jangan pernah patah semangat untuk belajar ya. Yang berikutnya adalah sudut antara garis dengan bidang. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah sudut EC dengan bidang EFGH. Yang perlu dicari di sini adalah adik-adik harus mencari hasil proyeksi EC terhadap bidang EFGH. Hasil proyeksi EC pada bidang EFGH adalah garis EG. Kenapa kok garis EG? Karena EG itu nanti kalau ditarik dengan membentuk garis dengan CG, dia adalah tegak lurus di G, ya, tegak lurus di G. Nah, sehingga EG itu merupakan hasil proyeksi EC pada bidang EFGH. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Masih tetap semangat kan? Kesuksesan diraih dengan kerja keras dan ketekunan. Jadi, kalau adik-adik, saya yakin yang adik-adik yang ada di sini semua kan suka kerja keras dan tekun kan? Nah, sekarang yang ketiga adalah sudut antara dua bidang. Jadi perhatikan di sini ada bidang A dan bidang B. Bagaimana cara membentuk sudut antara dua bidang itu? Ya, kita ambil misal ada titik P merupakan hasil perpotongan dari bidang AB. Kemudian kita tarik garis K yang melalui P, garis K yang melalui Q, titiknya adalah titik Q, dan garis L dia pun akan melalui titik Q. Maka di situ nanti garis K dan garis L akan bertemu di suatu sudut, yaitu sudut alfa. Nah, itulah yang disebut dengan sudut antara dua bidang. Nah, sekarang latihan pertama ya, yang akan kita bahas adalah sudut antara dua garis. Nah, diketahui suatu kubus ABCDEFGH, di sini rusuknya adalah nggak diketahui, jadi kita misalkan ajalah suatu nilai A. Kemudian besar sudut antara BD dengan DG adalah BD dengan DG. Adik-adik tahu nggak BD ini sebagai apa dalam kubus? BD ini adalah sebagai diagonal bidang kubus. Dan DG pun demikian, yaitu bidang diagonal dari kubus. Nah, berapakah besar diagonal bidang dari kubus? Nilainya adalah sisi dikalikan dengan akar 2. Nah, begitu juga dengan DG, sama ya, panjangnya sisi dikalikan akar 2. Kemudian kakak akan minta bantuan dengan segitiga BG. Nah, sehingga di sini bertemulah suatu segitiga BDG. Dan segitiga ini karena dia merupakan sisi-sisinya merupakan diagonal bidang kubus, maka panjangnya adalah sama. Berapa besar panjangnya? Sisi akar 2. Sehingga terbentuklah suatu segitiga apa adik-adik? Segitiga sama sisi, bagus sekali. Nah, karena dia segitiga sama sisi, maka sudut-sudut yang terbentuk masing-masing ini adalah sama. Yaitu berapa derajat? 60 derajat, bagus sekali. Berarti di sini sudut antara BD, garis BD dengan garis DG adalah 60 derajat. Nah, soal yang ketiga perhatikan. Ulangi soal yang kedua, perhatikan ya. Ada suatu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Pertanyaannya, hitunglah sudut ACGE. ACGE apa ya? ACGE yang di sini nih, ACGE. ACGE ini merupakan bidang diagonal kubus. Jadi bentuk bidang diagonal kubus adalah suatu persegi panjang. Nah, dicari sudut ACGE dengan garis BG. Adik-adik tahu tidak?
BG ini ya, BG ini akan kita cari proyeksinya terhadap bidang ACGE. Hasil proyeksi GB pada bidang ACGE adalah GO. Kenapa di GO? Karena GO itu nanti adalah tegak lurus dengan garis OB. Ya, jadi diproyeksikan ke sini ya. Jadi ini nanti akan membentuk suatu segitiga GBO. Kakak keluarkan ini segitiga GBO. Siku-siku di O. Berapa panjang OB? OB itu merupakan setengah dari BD. BD itu adalah diagonal bidang dari kubus. Karena dia rusuknya 4, maka BD seperti yang saya kakak katakan tadi, BD adalah diagonal bidang kubus, maka nilainya adalah 4/2. Sehingga OB adalah setengah dari 4/2. Berapa nilainya? 2/2. Nah, untuk GB, bagaimana dengan GB? GB ini merupakan diagonal bidang kubus, maka nilai GB adalah 4/2. Karena rusuknya 4 cm, tinggal ngalikan akar 2 kan tadi ya. Kemudian yang dicari di sini adalah yang dicari adalah sudut ini, sudut theta, sudut G, sudut pertemuan antara GB dengan bidang ACGE. Nah, di sini sudutnya. Ya, OB itu apanya theta ya? OB itu adalah sisi depan theta dan GB itu adalah sisi miring. Sisi miring itu selalu berhadapan dengan siku-siku. Ada depan, ada miring. Kira-kira perbandingan trigonometri apa yang digunakan? Iya, bagus sekali. Yang dipakai adalah sinus. Jadi sinus theta itu adalah depan dibagi miring. Depannya adalah OB, miringnya adalah GB. Sehingga 2/2 dibagi 4/2 nilainya adalah setengah. Berapa nilai sin theta yang sama dengan setengah? Dia merupakan sudut lancip ya. Pada kuadran 1 maka nilainya adalah 30 derajat. Sehingga sudut theta adalah 30 derajat. Sehingga sudut garis BG dengan bidang ACGE adalah 30 derajat. Nah, sekarang soal yang ketiga, yaitu sudut antara dua bidang. Nah, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya adalah 12 cm. Berapa nilai kosinus sudut antara AFH dengan ABCD? AFH dengan ABCD. Nah, seperti yang kita katakan tadi, kalau dalam antara dua bidang, adik-adik perlu minta garis bantuan pada bidang tersebut. AP itu adalah pada bidang AFH. Kita cari hasil proyeksi AP pada bidang ABCD. Hasil proyeksi AP pada ABCD adalah AKI. Kenapa AKI? Karena kita cari tegak lurus ya. AKI itu akan tegak lurus dengan PQ. Nah, yang kita cari sudut alfa ini ya. Alfa ini. Kita keluarkan dulu segitiga AKP. AKP siku-siku di mana? Siku-siku di Q. Bagus sekali. Nah, sekarang kita cari AKI. Maaf ya. Sekarang kita cari AKI. AKI berapa? AKI itu setengahnya AC. AC berapa? AC itu merupakan diagonal bidang dari kubus. Kalau rusuknya 12, maka AC adalah 12/2. Maka AKI setengah dari 12/2, yaitu 6/2. Nah, berikutnya akan kita cari AP, karena di situ yang dicari kosinus ya. Kalau nyari kosinus, adik-adik tetap butuh apa? Butuh samping dibagi miring. Nah, sampingnya sudah tahu kan? Sampingnya tadi 6/2, miringnya yang belum tahu, maka kita cari AP. AP itu merupakan AKI kuadrat ditambah PQ kuadrat. AKI kuadrat adalah 6/2 dikuadratkan ditambah PQ. PQ itu adalah apa? 12. Kenapa kok 12? Karena dia sejajar dengan rusuk-rusuk kubus. Rusuk-rusuk kubus nilainya 12. Maka PQ nilainya 12 dikuadratkan nilainya 144. Sehingga 72 tambah 144 ketemunya 216. Kalau disederhanakan lagi nilainya adalah 6/6. Nah, dengan demikian kalau kita nyari cos alfa, cos sudut alfa, maka nilainya adalah samping dibagi miring. Sampingnya berapa tadi? Sampingnya itu AKI, yaitu 6/2. Miringnya berapa? Miringnya 6/6. Nah, ini 6 sama-sama kita coret ya, tinggal akar 2 per akar 6. Nah, akar 6 kita pecah lagi menjadi akar 3 dikali akar 2. Akar 2-nya dicoret lagi sama yang di atas. Ketinggalah jadi 1 per akar 3. Rasionalkan 1 per akar 3. Kali dengan cara mengalihkan akar 3 per akar 3. Ketemunya adalah 1/3 akar 3. Sehingga nilai cos alfa adalah 1/3 akar 3. Kosinus sudut AFH, bidang AFH dengan bidang ABCD adalah 1/3 akar 3.
Nah, demikian penjelasan dari kakak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di channel YouTube kakak ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.